Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kia, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu sama teman-teman. Jawab jujur ya, pernah gak sih kalian tuh niatnya cuma buka medsos nih 5 menit? Pas lihat jam, tahu-tahu kok udah lebih dari 1 jam. Atau iseng-iseng doang nih mau lihat story orang. Kok malah kepo sama orang yang sekalian sih? Kalau pernah, berarti kita senasib. Nah, dari hal kecil kayak gitu aja, kita bisa lihat kalau dunia digital itu emang udah deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini, kita bisa dengan mudah kenalan sama orang-orang baru lewat internet. Mulai dari media sosial, game online, sampai aplikasi chatting. Fenomena ini biasanya berujung pada sebuah hubungan yang dinamakan dengan kencan online atau online dating. Kencan online ini kelihatannya seru dan memudahkan kita untuk kenalan sama banyak orang baru. Tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang harus kita waspadai. Karena nggak semua orang itu aslinya sesuai sama apa yang mereka tunjukkan di internet. Karena itu di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kencan online di kalangan remaja. Mulai dari pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya, risiko yang bisa terjadi, sampai gimana caranya supaya kita bisa tetap aman saat berinteraksi di dunia online. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kencan online itu? Kencan online atau online dating adalah sebuah proses berkenalan atau membangun hubungan dengan orang baru melalui internet. Biasanya dimulai dengan membuat profil lalu berkomunikasi lewat chat, voice call, bahkan video call. Dari sini, hubungan bisa berkembang meskipun belum pernah ketemu secara langsung. Kalau dilihat dari sisi positifnya, kita bisa ketemu sama orang-orang baru, kenalan sama orang baru, kenalan sama banyak orang tanpa batas jarak dan waktu. Selain itu, ada juga sebagian orang yang lebih nyaman kalau berkomunikasi lewat chat daripada ketemu langsung. Tapi ada juga kekurangannya. Karena semua yang dilakukan secara online, kita nggak bisa memastikan apakah identitas seseorang itu 100% benar. Ada orang yang bisa aja menggunakan profil palsu atau hanya menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Akibatnya, orang lain bisa merasa tertipu atau kecewa ketika tahu kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, ada juga beberapa resiko yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Kadang tanpa sadar kita terlalu cepat membagikan nomor HP, alamat, sekolah, bahkan foto-foto pribadi kepada orang yang baru aja kita kenal. Ada juga resiko penipuan dan manipulasi emosional. Misalnya ketika seseorang menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan kepercayaan atau untuk tujuan mendapatkan keuntungan tertentu. Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan online bisa berujung pada pelecehan, tindak kejahatan, sampai pengalaman buruk yang bisa merusak kondisi mental seseorang. Teman-teman, dari semua yang udah kita bahas, bukan berarti kita harus takut untuk kenalan sama orang baru di internet. Jadi, boleh nggak sih kenalan sama orang di medsos? Boleh. Boleh nggak sih kita kencan online? Boleh. Karena yang terpenting adalah cara kita menyikapinya. Kita perlu berhati-hati ketika memegang informasi pribadi. Jangan terlalu cepat percaya sama orang lain, dan jangan terlalu cepat membuka diri sebelum kita benar-benar mengenal orang lain. Kalau ada sesuatu yang terasa janggal atau membuat kita nggak nyaman, hubungi orang-orang terdekat kita untuk meminta bantuan supaya kita nggak terjerumus ke dalam pikiran buruk sendirian. Jadi, yang terpenting bukan menjauhi internetnya, tapi bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak. Yuk jadi pengguna internet yang lebih cerdas, lebih berhati-hati, dan lebih peka terhadap keamanan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan seberapa banyak atau seberapa luas orang-orang yang kita kenal di internet, tapi seberapa aman kita menjaga diri kita di dalamnya. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Pergi ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli semangka. Aku, Kia, undur diri ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.